Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahu al-yaqin. Tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara najiri middin. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azza wa jalla ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, alhamdulillah di pagi hari ini dengan inayah dan taufik dari Allah SWT kita diberikan kesempatan, diberikan waktu, diberikan usia masih bisa menunaikan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ini adalah catatan kebaikan kita yang afdal. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita, menerima thalabul ilmi kita, menerima zikir kita, dan menerima ibadah-ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Tema kita hari ini melanjutkan kajian tentang makna sholat, penjelasan makna sholat. Yang terakhir kita membahas tentang ruku ya kalau tidak salah. Sekarang kita membahas tentang makna sujud. Namun tetap perlu diketahui bahwa rukun yang paling utama dalam sholat itu adalah Al-Fatihah. Ya. Jadi Al-Fatihah itu adalah rukun yang paling besar dalam sholat. Jadi kalau haji itu ada wukuf, nah dalam sholat itu Al-Fatihah, rukun paling intinya. Disebut khusyuk itu apabila Al-Fatihahnya khusyuk. Disebut khusyuk itu manakala Al-Fatihahnya khusyuk. Dan menurut para sahabat ada mengatakan di sini sebagian bahwa orang itu kalau Al-Fatihahnya dapat ditadaburi dengan baik, maka dia akan memperoleh kekhusyuan. Itu kalau Al-Fatihahnya khusyuk. Maka Al-Fatihah itu dibacanya Rasulullah SAW karena apabila membaca Al-Fatihah yaqra'u membacanya ayatan-ayatan, seayat demi seayat. Mufassara harfan-harfan. Huruf per hurufnya itu detail gitu. Itu kalau beliau membaca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah merupakan surat yang paling besar dalam Al-Quran. A'adhamu suwaril Quran itu Al-Fatihah. Rasul bersabda, sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada umatku ini, umat Rasulullah SAW, sebuah surat yang mana surat itu adalah seagung-agungnya surat Al-Quran. Dan Al-Quran Al-Fatihah ini yang merupakan rangkuman dari kitab-kitab terdahulu, yang paling agungnya adalah Al-Fatihah. Dalam riwayat Abi Hatim, Allah itu pernah menurunkan kitab suci itu jumlahnya 400. Anzalallahu arba'ami'ah kitab. Allah itu pernah menurunkan kitab suci itu 400. Cuma yang wajib kita ketahui 4. Taurat, Zabur, Injil, Quran. Sebagaimana malaikat yang ratusan ribu, yang wajib kita ketahui 10 kan. Sebagaimana Rasul dan Nabi itu 124.000, ada yang meriwayatkan 141.000, tapi yang wajib diketahui 25. Nah, Allah menurunkan kitab suci itu 400.000 kitab suci. 400.000. Bukan, maaf, 400 kitab suci, maaf. 400 kitab suci. Arba'umiyah 400. Tidak ada ribunya. Allah menurunkan kitab suci ini 400 kitab. Lalu 400 kitab itu dirangkum oleh 4 kitab induk, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Nah, 4 kitab suci yang agung ini dirangkum oleh 1 kitab suci, yaitu Al-Quran. Al-Quran itu yang 114 ayat dirangkum dalam 1 surat, yaitu Al-Fatihah. Jadi kalau kita boleh istilahkan, Al-Fatihah itu merupakan rangkuman dan ringkasan dari 400 kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat agung sekali. Sampai Rasul bersabda,
tidak ada di dalam Taurat, tidak ada di dalam Injil, tidak ada dalam Zabur, tidak ada dalam segala macam kitab suci yang sama dengan surat Al-Fatihah. Saking agungnya ini surat, kita disuruh baca minimal 17 kali dalam sehari semalam. Karena sholat itu 17 rakaat. Nah, inti dan rukun yang paling utama sholat itu adalah Al-Fatihah. Maka yang Al-Fatihahnya khusyuk, dia memperoleh kekhusyuan sholat. Yang Al-Fatihahnya tidak khusyuk, dia tidak memperoleh kekhusyuan sholat. Maka Al-Fatihah itu wayahnya dibacanya dengan benar, dengan baik, ya. Dibaca dengan tenang, jangan dijemping-jempingkan baca Fatihah. Tidak khusyuk, tidak tumaninah, tidak fokus. Dari mana dia peroleh kekhusyuan? Ini rukun yang paling utama. Bahkan Al-Fatihah tidak dibaca, jatuhnya kepada batal sholatnya, ya. Dibaca batal sholat. Selain juga Fatihah merupakan obat, ya. Al-Quran itu secara umum semua ayatnya obat. Al-Quran itu secara umum seluruh ayatnya adalah obat. Dalilnya adalah dalam firman Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un linnas. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Al-Quran itu seluruhnya obat. Min amradin qalbiyatin wa min asqamin badaniyah. Obat dari penyakit-penyakit hati, riya, takabur, sombong, iri, dengki, marah dan sebagainya, dan juga obat dari penyakit-penyakit jasadiah. Nyeri beteng, nyeri huntu, nyeri sirah, nyeri mastaka, kanker, tumor segala itu obatnya Al-Fatihah. Dugi ka nyeri suku, kekeongeun, mumuncangeun Al-Fatihah. Ubar dan obat dari segala macam penyakit. Binasil Quran, dengan nas Al-Quran. Maka orang-orang terdahulu hanya berobat dengan Fatihah. Walam tazalil arifuna billahi yatadawawna bil Fatihah. Mereka senantiasa menjadikan Fatihah obat dari segala macam penyakit-penyakit mereka. Dahsyat Al-Fatihah itu. Dan para salafus saleh cara menggunakan Fatihah dalam berobat itu adalah dengan beberapa cara. Ada 7 caranya, tapi yang masyhur 3. Yang pertama adalah dibacakan, kemudian dibacakan ke air lalu diminumkan. Ada yang dibacakan lalu ditiupkan ke tangan dan diusapkan ke yang sakit. Ada yang dibacakan, ludahkan ke tanah, tanahnya itu biar mengering, usapkan kepada yang sakit. Itu tata cara di antara 7 cara mengobati seseorang dengan Al-Fatihah. Bacakan ke air, minumkan, tiupkan ke tangan, usapkan, atau ludahkan ke tanah, tanahnya mengering, kemudian balurkan ke badannya. Itu cara berobat dengan Al-Fatihah. Orang-orang terdahulu senantiasa mengobati sakit-sakit mereka itu dengan Al-Fatihah. Apapun sakitnya, apapun keluhannya, Fatihah obatnya. Akan tetapi catatannya adalah sesakti-saktinya Al-Fatihah, semanjur-manjurnya obat, sepaten-patennya resep, seampuh-ampuhnya senjata, tetap yang paling menentukan adalah orang di balik senjata itu. Jadi kata para ulama, Fatihah itu seperti senjata. Kalau sekarang senjata otomatis terbaru. Atau kalau panah yang paling akurat. Kalau tombak, kalau pedang yang paling akurat, samurai lah. Tetapi tetap yang menentukan adalah orang di balik samurai itu. Kalau orangnya yakin, penuh dengan iman, penuh dengan keyakinan, penuh dengan segala macam kepercayaan kepada Allah, itu obat akan ampuh. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, juga muridnya Ibnu Qayyim mengatakan, kalau orang menyadari dan tahu betapa dahsyatnya Al-Fatihah, maka mereka pasti akan menemukan hal yang banyak sekali dari kemanjuran surat Al-Fatihah. Itu kata Ibnu Taimiyah dan kata Ibnu Qayyim. Jadi kalau orang menggunakan tahu, yakin dan mengenal, ya, meyakini Al-Fatihah itu obat segala macam penyakit, maka dia akan menjadikan Al-Fatihah sebagai pintu untuk memperoleh segalanya dari pengobatan-pengobatan. Allah menurunkan Quran, di antara fungsinya selain petunjuk, selain hidayah, selain jalan hidup, juga merupakan obat dan juga penyembuhan di dalam Fatihah, di dalam semua Al-Quran. Terutama yang utamanya adalah surat Al-Fatihah. Itu
Itu paling utama dan paling inti. Catatannya adalah kitanya harus yakin. Masalahnya kita nggak yakin. Mohon maaf kalau kita pegang obat taruhlah merek apa gitu. Lalu kita baca Fatihah. Kadang-kadang kita tanya, kita yakin dengan obat ini atau dengan Fatihah? Biasanya. Boleh jujur saja, kita yakin dengan Fatihah menyembuhkan atau dengan obat ini menyembuhkan? Di sisi Allah tentunya. Kadang kita masih meyakini obat itu yang ampuh. Obat yang manjur daripada Fatihah. Minum taruhlah Bodrek atau Panadol gitu. Kadang kita lebih yakin ini yang lebih menyembuhkan daripada Fatihah. Itu masalahnya. Jadi orang sekarang tidak seperti orang dulu yang mana mereka sangat meyakini dan sangat mengimani bahwa Fatihah adalah semanjur-manjurnya obat karena dia adalah surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an saja semuanya obat, apalagi Al-Fatihahnya. Itu adalah inti dari intinya obat. Obat dari segala macam obat adalah Al-Fatihah. Asal kita yakin. Orang yang megang senjatanya itu yakin bahwa Fatihah itu adalah senjata dan juga obat bagi segala macam keluhan juga penyakit. Jadi luar biasa kalau kita mendalami Al-Fatihah. Saya senang ketika mengulang-ulang terus betapa dahsyatnya surat Al-Fatihah. Selain dia rukun yang utama, dia juga obat dari segala macam penyakit kita. Itu hendaknya kita amalkan. Idealnya zaman sekarang karena sudah zaman sains dan teknologi, digabungkan, kombinasikan pengobatan itu dengan kombinasi pengobatan Quran dan pengobatan medis. Selain minum obat medisnya juga membaca Al-Fatihah. Tempelkan Fatihah ke wajah kita, ke muka kita, ke badan kita, mana yang sakit. Itu Al-Fatihah menjadi obat. Ada hadis sahih dalam riwayat Bukhari. Suatu hari sahabat itu dikirim oleh Rasul untuk mengajarkan Quran. Ternyata pas singgah datang di sebuah kampung yang akan diajari Quran malah diusir. Tidak diterima dengan baik. Maaf, kami tidak butuh pengajar Quran. Tidak dilayani, tidak dijamu, tidak dihormati, malah disuruh bikin kemah di pinggir desa. Di sana aja. Silakan kalau di pinggir desa silakan. Bikin tenda terserah gitu. Tidak dijamu, tidak dilayani. Malam menjelang si ketua kampungnya itu tersengat kalajengking. Nah? Ya kalajengking tuh apa namanya? Kalajengking. Ya orang yang melurah diantuk kalajengking, disentet gitu. Saking parahnya itu bisa kalajengking, orang itu sampai seperti orang gila. Sampai seperti orang gila. Biasanya kalau kena kalajengking itu mungkin pingsan saja atau mungkin dia sekar. Ini sampai seperti orang gila. Berdiri jatuh lagi, berdiri jatuh lagi. Badannya panas, menggigil seperti orang mati enggak hidup enggak gitu. Akhirnya diobati oleh tabib setempat tidak sembuh. Diobati oleh orang yang biasa menyembuhkan bisa enggak sembuh juga. Seorang mengusulkan, coba kita minta bantuan sama itu tuh sahabat-sahabatnya Muhammad yang tadi kita tolak mereka di sini. Lalu datanglah orang utusan ke sana meminta agar dibantu diobati sakit ketua kampungnya itu. Para sahabat karena mereka awal datang tidak dihormati dengan baik, tidak dijamu dengan baik, akhirnya minta tarif. Dan itu manusiawi. Minta tarif, boleh nanti saya akan obati ketua kalian, tapi saya minta upah. Minta upah. Apa upahnya? Siapkan 40 ekor kambing. Siapkan 40 ekor kambing. Saya obati kepala desa kamu, tapi sediakan 40 kambing sebagai imbalannya. Mengapa sahabat minta imbalan? Karena memang kampung itu memperlakukan tidak baik awalnya. Kita juga sama, kalau kita dulu tidak baik, diminta bantuan, mendingan narif sekalian. Sok bayarlah, siapkan sekian. Jadi boleh menarif. Orang mengobati, orang meruqyah, orang menterapi boleh menarif. Bahkan dengan tarif yang mahal. Enggak, barangkali ada yang pada sholat. Ada tamunya. Enggak.
Itu Al-Fatihah. Kemudian deal, mereka akhirnya deal, perjanjian selesai. Oke, kami akan bayar Anda 40 ekor kambing, karena dulu belum ada istilah uang sekarang harga, tapi berapa kambing, berapa sapi, berapa onta. Deal 40 kambing, dalam riwayat lain 30 kambing. Lalu sahabat itu hanya membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sampai waladhdallin. Itu orang seketika sembuh, langsung berdiri, langsung jalan lagi, udah beres urusan. Sembuh total. Bukan sembuh sembarangan, sembuh total hanya dengan dibacakan Al-Fatihah. Sekali. Sembuh total. Beres urusan mereka, karena mereka mendapatkan sesuatu yang baru, membaca Quran, meruqyah, mengobati orang sakit begitu, lalu mendapatkan imbalan. Mereka tetap ada keraguan. Ini kita harus datang ke Rasulullah, gimana ini masalah ini? Boleh enggak gitu? Boleh enggak narik dalam mengobati orang? Boleh enggak Al-Fatihah digunakan sebagai obat? Gitu. Mereka datang kepada Rasulullah SAW, melaporkan semua kejadiannya. Apa kata Rasul? Wa ma adraka annaha ruqyah. Wa ma yudrikum annaha ruqyah. Dari mana kalian tahu itu obat? Ini menunjukkan bahwa Fatihah memang obat. Selain Fatihah itu sebagai bacaan sholat, Fatihah sebagai obat. Wa ma yudrikum annaha ruqyah. Dari mana kalian tahu bahwa Fatihah itu obat? Itu isyaratnya berarti Rasul itu ingin mengasih tahu itu obat, tapi dengan bentuk uslub yang lain, gaya bahasa yang lain. Karena sudah terjadi, beliau mengatakannya, dari mana kalian tahu Al-Fatihah itu obat? Terus kambingnya ya Rasul, bagikan saja kalian ambil itu makan, tapi sisakan saya satu. Maksudnya kirim ke rumah satu kambing. Rasul akhirnya mendapatkan bagiannya. Bukan Rasul meminta sebagai sebuah permintaan. Rasul hanya ingin menegaskan bahwa penghasilan dari pencarian semacam itu dibolehkan. Ingin menegaskan bahwa hukum daging kambingnya itu adalah halal. Ya, jadi itu yang disyarat oleh para ulama. Karena Rasul anti kalau dia harus meminta sahabatnya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah Rasul ingin sekali menegaskan bahwa yang dilakukan oleh sahabat itu adalah benar, yang dilakukan oleh sahabat itu adalah sah, dan daging yang mereka peroleh yaitu berupa kambing 40 ekor itu adalah halal. Bahkan Rasul pun meminta diagihkan nama seorang, kirim ke rumah satu. Itu bagaimana Rasulullah mengajarkan para sahabat. Ini dalil bahwa Al-Fatihah itu merupakan obat dari segala macam penyakit. Kuncinya satu, kita yang menggunakannya yakin enggak? Nah, itu. Kadang-kadang kita lebih yakin ke modern daripada ke Fatihah misalnya. Kadang-kadang kita lebih yakin kepada herbal daripada ke Fatihah. Nah, ini keliru. Yang bagus itu kita meyakini bahwa obatnya itu ada di Al-Quran. Adapun ikhtiarnya, ikhtiar dengan obat medis. Mudah-mudahan dengan izin Allah, ikhtiar karena ini hasil ilmu pengetahuan, saya meyakini dengan izin Allah ini dapat membantu penyembuhan. Itu yang ideal. Jangan sampai kita meyakini obat itu yang menyembuhkan, jatuh ke syirik kita. Ya, jangankan itu, api saja kalau Allah cabut sifat panasnya tidak panas. Ibrahim dibakar 60 hari. Dalam riwayat lain 40 hari, diduruk 40 hari, Pak. Kayu seisi kerajaannya dikumpulkan di depan istana Namruz, dibakar 40 hari. Ada yang menyatakan 60 hari. Tapi Ibrahim tidak terbakar. Apa hikmahnya? Di situ Allah membiarkan zat apinya ada, tapi Allah cabut sifat panasnya. Bisa jadi sesuatu itu ada pada kita, tapi Allah cabut pengaruhnya, bisa jadi. Virus tiap balatak seujung-ujung tina kuku sampai ke kuku nanti virus hunkul misalkan, bakteri hunkul. Tapi Allah cabut sifat virus merusak itu, dicabut gitu. Tidak akan berpengaruh. Bisa jadi di badan kita ini jutaan bakteri, mungkin triliunan bakteri, tapi Allah cabut si pengaruh bakteri itu, tidak berguna bakteri itu, tidak mendapat penyakit. Bisa juga mungkin sel kanker, sel tumor banyak di tubuh kita, tapi Allah nonaktifkan itu sel, tidak menjadi penyakit. Sebagaimana Allah cabut sifat panasnya api, maka Allah juga bisa mencabut sifat segala sesuatu. Pisau tajam, tapi Allah cabut tajamnya, ya tinggal besi aja, tinggal hanya besi, tidak berguna apa-apa. Nah, itu akidah yang harus kita tanamkan dalam diri kita.
Bisa jadi orang punya segala macam sumber daya, punya segala macam kekuatan, punya segala macam dana, punya segala macam yang diperlukan untuk melakukan pekerjaannya, tetapi Allah yang membuat itu bekerja dan Allah yang membuat itu berhasil. Makanya kita punya Allah. Meskipun yang lain punya segalanya, kita punya Allah. Yakin itu udah punya Allah. Kalaupun ada sesuatu di luar yang kita kehendaki, itu sepenuhnya adalah hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita sedikit mendalami makna dari Al-Fatihah. Rukun utama sholat adalah Al-Fatihah. Khusyuk tidaknya sholat ada di Al-Fatihah. Yang disebut orang khusyuk itu manakala membaca Fatihahnya khusyuk. Ayatan-ayatan seayat demi seayat, mufassarah harfan-harfan, sehuruf demi sehurufnya itu jelas. Maka kalau bisa jangan sholat di belakang orang yang baca Fatihahnya membalelo, belepotan, tidak tartil, tidak fasih. Kita boleh mencari masjid lain kalau ada orang imamin sholat Fatihahnya nggak fasih, karena itu utama dan inti dari segala macam rukun sholat. Nah, setelah Fatihah itu rukun sujud. Yang kita tema sekarang adalah sujud. Sujud itu secara bahasa artinya tamamu ta'ati wal khudu'. Sujud adalah ketaatan dan ketundukan yang sempurna. Sujud secara definisi bahasa adalah ketaatan, ketundukan yang sempurna. Tamamul khudu'i wa ta'ati. Bima'na al-hakiki wa makna al-ma'nawi. Baik secara maknawi maupun secara hakiki. Artinya ketundukan fisiknya dia tunduk dan merendah, ataupun secara maknawinya hatinya memang tunduk dan merendah. Itu makna sujud. Adapun faedah sujud sebagaimana berikut. Fawaidus sujud. Faedah sujud. Yang pertama, sujud itu adalah waktu di mana doa kita dikabulkan. Dalam sebuah hadis, wa amma sujudu fajtahidu fid du'a faqaminun an yustajaba lakum. Maka saat kalian sujud, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Karena itu adalah tempat yang paling potensial kalian diijabah doa-doanya. Zikir itu ada dua. Ada zikir sana, ada zikir tolab. Ini perlu dipahami nih, biar kita paham. Maksudnya apa sih perbanyak doa dalam sujud itu? Ini penjelasan dari Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Zikir itu ada dua. Ada zikir sana'un, ada zikir tolabun. Zikir sana itu zikir yang maknanya adalah pemujaan dan pujian. Yang kedua, zikir tolab, artinya zikir permohonan. Itu juga sama dengan doa. Doa itu ada dua. Ada doa yang berupa pujian, ada doa yang berupa permintaan. Ada doa pujian, ada doa permintaan. Kalau kita membaca doa misalkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu zikir atau doa permintaan atau pujian? Pujian, di dalamnya nggak ada permintaan di situ. Kalau kita membaca Rabbi anni masaniya dzurru wa anta arhamur rahimin, itu zikir atau doa pujian atau permintaan? Pujian. Maka doa-doa pujian itu balasannya adalah pahala. Doa atau zikir yang sifatnya permohonan, balasannya adalah dikabulkan permohonannya. Nah, zikir dan doa mengandung itu, mengandung unsur pujian dan unsur permintaan. Di dalam sujud kita diperintahkan ketika kalian sujud bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Menurut para ulama, doa ketika kita sujud adalah doa pujian, bukan doa permohonan.
doa tapi sifatnya pujian. Artinya dalam sujud perbanyak pujian. Apa itu? Tasbih. Ibnu Umar menghitung kalau orang sujud itu standar paling minimalnya itu ukurannya 10 kali tasbih. Sujud yang afdol, sujud yang khusyuk, sujud yang pas adalah ukuran 10 kali tasbih. Allahu Akbar sujud. Hitung 10. Kalau kita belum biasa hitung dengan dengan perasaan kita atau dengan tangan kita. Subhanallah, 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 subhanallah. 10 kali. Nah, itu batas sujud. Jadi as-sujud miqdaruhu asyru tasbihat. Sujud itu standarnya adalah 10 kali tasbih. Kalau belum 10 kali tasbih, sujud kita belum tumaninah. Bacaannya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada beberapa bacaan yang kita jelaskan nanti. Yang paling masyhur subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tetapi ukurannya waktunya itu adalah durasinya itu ketika kita sujud 10 kali kita bertasbih. Kalau lebih afdal lagi ditambah tasbihnya. Kalau kita sholat sendiri diperpanjang. Di dalam sujud itu puji-pujinya. Subhanallah wa bihamdihnya tidak 3 tapi 10. Subhanallahnya saja bisa ditambahkan. Bahkan dalam satu riwayat pernah Rasul itu sujud sama dengan berdirinya. Jadi satu surat Al-Imran ada di sini. Dalam suatu riwayat Rasulullah SAW itu bersujud lamanya seperti berdirinya. Dan berinya Rasul saat itu baca surat Al-Imran itu lama. Mual kuat orang. Sujudnya saja mengikuti Rasul nggak akan kuat. Itu kalau beliau sholat sendiri. Ada pernah sahabat ngikutin sholatnya Rasul. Neropet tuh urna kan. Tengil udah setelah itu hampir lututku patah-patah kata sahabatnya itu. Nggak kuat ngikutin Rasul. Makanya Rasulullah kalau tahajud, tarawih di rumah dan mual kuat tuh sahabat ngikutinya. Yang pertama, yang kedua tidak mau dianggap itu sebagai ibadah wajib. Kenapa sholat sunnah Rasul itu di rumah? Kata Aisyah hikmahnya agar orang tidak menyangka itu sebuah kewajiban. Makanya beliau sholat sunnahnya di rumah. Kalau model-modelan kita ini setelan umat akhir zaman ini, kalau sunnah di rumah mual purun orang. Sok ayeuna zuhur di masjid, kalau badiahnya di rumah sesuai dengan sunnahnya. Badiah di rumah, mual badiah. Terus ningali manuk yang geus niat badiah teh manuk kola cuma. Mendakan kopi ngopi heula badiahna lewat biasa. Kalau terus kan HP terus lapor gitu namanya. Tidak ada badiah. Nah, model-model kita ini umat-umat akhir zaman sulit mengandalkan hal seperti itu. Lain kalau ditanya al-arif billah, ahlul ibadah, ahlul sholat, mungkin mengamalkan hal seperti itu di rumah bagus. Tetapi Aisyah kasih catatan, kenapa Rasul itu sholat sunnahnya banyaknya di rumah? Hikmah dan tujuannya adalah agar orang-orang tidak menyangka itu sebuah ibadah wajib. Makanya Rasul tarawih 3 hari di rumah sisanya. Rasul sholat sunnah di rumah semuanya. Tapi rawatib didapati dalam banyak hadis Rasul melakukannya di masjid. Untuk rawatib. Pernah suatu hari Rasul itu sholat ba'diyah lohor tapi diqodho di waktu asar. Jadi setelah asar itu sholat 2 rakaat. Masih tahiyat, sahabat datang mengingatkan. Maksudnya supaya Rasul apakah lupa atau Rasul bagaimana gitu. Masih tahiyat sama Rasul itu, sahabat datang. Ya Rasulullah, bukankah Anda melarang kami sholat ba'da asar? Loh, kenapa Anda sholat ba'da asar? Kan tidak ada ba'diyah asar. Jadi sahabat itu protes dan sekaligus mengingatkan gitu, tapi dengan cara baik. Apakah Tuhan lupa begitu? Apakah bagaimana? Setelah beres Rasul, Assalamualaikum. Nah, ini tadi saya sholat barusan adalah ba'diyah zuhur yang tidak sempat saya lakukan karena tadi ada rombongan tamu dari Bani Aus. Aku menjamu mereka dulu, nggak sempat ba'diyah. Inilah ba'diyah zuhurku. Ini jadi dalil bahwa yang namanya rawatib bisa diqodho di waktu lain. Rasul saja mengqodho rawatib zuhur di waktu asar. Saking pentingnya sunnah rawatib.
Ini juga menunjukkan bahwa Rasul rawatibnya di masjid. Kalau sahabat menegur itu tandanya rawatib Rasul di masjid. Jadi mesti memahami dari berbagai macam riwayatnya kenapa Rasul itu banyak sholat sunnahnya di rumah. Tujuannya kata Aisyah agar orang tidak mengira itu wajib. Tapi dah kita mah bukan rujukan hukum kita mah. Tidak ada orang akan melihat, wah itu bapak itu sholatnya di masjid terus, jangan-jangan wajib sholatnya ya? Enggak. Orang zaman sekarang tidak ada yang akan mengatakan begitu. Tapi kalau Rasul terlihat sholat di masjid terus, orang akan mengira, jangan-jangan itu wajib. Jangan-jangan itu wajib. Model orang tidak akan ada yang bilang gitu. Nah, paling itu, mau ayah seorang sholat terus, paling lo buka butuh itu. Paling lo hajat itu mah, gitu paling orang kita mah. Tapi kalau Rasul di masjid terus, bahaya. Dalam arti kata, jangan-jangan itu wajib. Diikutin. Sementara kemampuan manusia beda-beda. Kalau itu dianggap wajib, manusia tidak akan sanggup. Orang kita semua ini tidak akan sanggup mengikuti ibadahnya Rasulullah. Sampai kakinya bengkak-bengkak, sujudnya sama dengan berdirinya, nggak akan sanggup. Maka Rasul memberi kita itu yang ringan-ringan, untuk kita yang ringan-ringan. Witir jadi sunnah, padahal beliau wajib itu kan. Tahajud bagi kita jadi sunnah, beliau wajib. Bersiwak jadi sunnah buat kita, bagi beliau wajib. Nah, jadi Rasul itu tidak mau melihat umatnya terbebani, merasa berat dengan ibadah-ibadahnya. Rasul ingatkan buat umatnya, tapi beliau hidup dengan standarnya beliau, Rasulullah SAW. Sampai Aisyah protes, ya Aisyah, oh ya Rasulullah, Anda ini dengan segala macam privilege yang Allah berikan, kok masih sholat seperti itu? Masih bengkak, tatafarat qadamah. Kata Rasulullah SAW, aku ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur. Makanya kata Imam Nawawi dalam syarah Arba'in Nawawiyah, ikhlas itu ada 3. Ikhlas itu ada 3. Ada ikhlas tukang dagang, pokoknya mah lamun ibadah teh kudu aya pahalana. Jadi yang dipikir teh pahala gitu. Itu bagus, masuk ikhlas juga. Kalau ibadah tuh hayang surga, kalau ninggalkan maksiat tuh sieun ke neraka. Nah, itu bagus, itu masuk ikhlas juga. Karena mengharap sesuatu yang ada pada Allah. Yarjuna minallah, berharap sesuatu yang ada pada Allah. Itu boleh. Sholat karena surga itu boleh, karena surga itu sesuatu yang ada pada Allah. Nutu menama sholat hayang tokona beak, toko beak taris maksudnya, bukan tokona beak kapalingan, bukan kebangsaan. Nah, jadi itu ikhlas yang pertama, ikhlas tapi berharap balasan. Nggak apa-apa, itu ikhlas yang bagus. Ikhlas yang kedua, ikhlas yang takut pada hukuman. Sholat dasir disiksa gitu. Mau riba sieun kayak di surga ditantang ke Allah SWT. Karena Allah kan umumkan perang kepada pelaku riba. Nanti pelaku riba itu akan dibangkitkan di sungai darah. Ada kolam darah khusus pelaku riba. Ting pucungkul beungeutna beureum, getih hungkul bangetna. Karena dia hidup dengan bermandikan keringat dan darah manusia. Lalu dalam riwayat itu orang pelaku riba itu dikasih pedang, gelut jeung Allah SWT, dan pasti kalah, pasti langsung hancur orang itu. Karena Allah umumkan dalam surat Al-Baqarah, dalam itu fa'dzanu biharbin minallah. Kalau kalian masih saja berkungkung dengan riba, fa'dzanu, saya umumkan biharbin minallah, perang kepada mereka. Jadi Allah umumkan perang dengan orang riba. Itu perang di dunia dan perang di akhirat. Perang di dunia itu seperti itu. Allah cabut berkahnya, Allah cabut rahmatnya, Allah cabut kesolehannya, Allah cabut amal solehnya, Allah cabut segala macam kebaikan yang ada pada orang itu. Karena riba Allah cabut segalanya. Allah cabut sehatnya, Allah cabut tentramnya, Allah cabut bahagianya, segala macam. Di akhirat ditantang perang juga. Ibnu Katsir meriwayatkan bahkan makna dari ditantang perang itu orang itu dikasih pedang. Sok mana wani ke Allah begitu. Mana sanggup ngalahkan Allah sampai digitukan. Pelaku riba itu bahaya. Nulai mah tidak sampai ditantang, tapi pelaku riba ditantang. Geus mucunghul tina kolam getih dibere pedang. Mana wani ka Allah? Itu berat. Makanya mudah-mudahan
Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dari hal-hal semacam itu. Fa'adhanu biharbi minallah. Allah nyatakan perang dengan pelaku riba. Tidak ada kengerian selain ditantang perang oleh Allah. Kemana deui gitu? Bade kemana? Di perang dengan Israel masih ada istilahnya waktu jeda, waktu melawan. Ditantang oleh penjahat di jalan masih bisa melawan meskipun kita kalah. Tapi ditantang perang oleh Allah, bade kemana? Tidak ada jalan keluar. Kalau bahasa kerennya no escape. Tidak ada jalan keluar bagi orang yang ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu faidah dan manfaat dari foto. Ikhlas yang ketiga, tamat dulu. Ikhlas yang ketiga adalah ikhlasnya orang-orang yang penuh cinta dan syukur. Jadi ada orang motivasi ibadahnya itu cinta dan syukur. Allahu Akbar. Ya Allah, ini sholat ini syukur dan cintaku kepadamu. Kau telah beri aku banyak nikmat. Kau berikan aku betapa banyak kenikmatan dan anugerah. Ya Allah, ini syukur saya. Allahu Akbar. Kalau kita sholat niatnya syukur, mual karasa capek apa sholatnya? Kita sholat di 2 rakaat, Allah, ya Allah, ini rasa syukur saya kepada, enggak akan terasa. Makanya ikhlas itu ada 3. Yang paling sempurna yang tadi, yang ketiga. Rasul pun mengatakan kenapa beliau untuk ibadahnya sampai bengkak-bengkak. Beliau mengatakan, aku ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur. Jadi motivasi sholat beliau itu sudah cinta dan syukur. Kita mungkin motivasinya masih surga dan neraka, nggak apa-apa. Tetapi nanti bisa naik menjadi motivasi cinta dan syukur. Itu disebut dengan ibadatus syakirin wal muhibbin. Puncak cinta kita, syukur kita ada dalam ibadah-ibadah kita. Nah, jadi sujud kita ini satunya adalah pemujaan, 2-nya adalah permohonan. Yang dimaksud perbanyaklah doa saat sujud, itu maksud doa sebagai pemujaan. Yang artinya di saat sujud perbanyak puji-pujian kepada Allah, terutama tasbih. Jadi di sujud maksud di sujud doa banyak tuh bukan doa ngabsen kabutuh, bukan. Ya. Yang dimaksud perbanyak doa saat sujud bukan ngabsen kabutuh, tetapi ngabsen sabaraha pujian kita kepada Allah. Berapa tasbih kita, berapa pujian-pujian kita, tahmid kita kepada Allah, perbanyak di waktu sujud. Berarti Allah itu akan mengabulkan permohonan kita dengan cara kita memperbanyak puji-pujian kepadanya. Para nabi kalau doa tidak menyebutkan kabutuh, Pak. Itu ayat. Cari satu ayat nabi doa ke Allah minta dengan kabutuh, itu ayat. Tak ada para nabi. Ada para nabi mereka tidak pernah menyebutkan kabutuhnya kepada Allah. Tapi kabutuhnya itu mereka tampakkan dengan zikir dan pujian. Nabi Nuh dirundung sakit, apa yang diucapkan? Wa anta arhamur rahimin. Tadi sudah saya sebut. Nabi Yunus dirundung masalah di dalam perut ikan yang gelap, di tengah lautan yang gelap, di malam yang gelap. Al-Quran menyebutnya fi zulumatin salas, 3 kegelapan meliputi Nabi Yunus. Gelapnya perut ikan, gelapnya lautan, gelapnya malam hari. Apa yang beliau lakukan? Subhanaka la ilaha illa anta. Pujian. Nabi Ibrahim wa idza maritu fa huwa yashfin. Pujian. Nabi Musa pujian juga. Dikejar Firaun, kemudian tidak punya apa-apa, pujian. Apa doanya? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku ini memerlukan segala macam kebaikan-Mu. Pujian. Nah, jadi yang dimaksud dengan perbanyak doa saat sujud adalah perbanyak pujian. Doa tapi dalam bentuk pujian. Kalau kita banyak memuji Allah, artinya berzikir dalam bentuk apapun zikirnya, Allah akan kabulkan hajat-hajat kita meskipun kita tidak menyebutkannya. Makanya ada riwayat hadisnya sahih. Kalau orang disibukkan dengan baca Quran, tidak sempat berdoa, maka Allah akan kabulkan apa yang dia inginkan dari doa itu, namun dia tidak bisa membacanya. Doa ya lo mau kabutuh, tapi asah yang baca Quran, sibuk membaca Quran, tersebut doa. Kata Rasul, Allah akan kabulkan keinginannya yang dia mau baca doa itu tapi tidak sempat karena sibuk dengan Quran.
Makanya orang yang sibuk dengan Quran mah meskipun tidak membaca doa-doanya, Allah kabulkan doa-doanya. Tak eta nu ngaranna menta ku zikir teh eta. Aya nu menta langsung, aya nu menta ku zikir. Para nabi minta itu dengan zikir. Zikir itu bisa doa, bisa apa namanya? Bisa tasbih, tahmid, tahlil, sholawat dan lain sebagainya. Itu namanya minta dengan zikir. Para nabi adabnya tinggi kepada Allah. Memintanya dengan zikir, dengan pujian. Ayo kita makan awam, minta teh diabsen ka butuh teh. Berebe. Tapi itu tidak apa-apa, bagian dari kemiskinan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah. Tapi kalau kita sudah naik derajatnya, maka yang kita perbanyak adalah pujiannya di samping permohonan doanya. Karena para nabi pun mengajarkan kita meminta kepada Allah dengan pujian itu jauh luar biasa. Meminta kepada Allah dengan baca Quran itu luar biasa. Meminta kepada Allah dengan sholawat itu luar biasa. Kan ada Muawiyah datang ke ya Rasulullah, saya tuh mau doa, tapi saya senang sholawat, ini gimana? Gimana kalau kata Rasul lakukan? Gimana kalau doa saya ini separuhnya sholawat? Oh bagus banget kata Rasul. Datang lagi ya Rasul, saya tuh doa saya tuh sepertiganya sholawat, lakukan. Setengahnya sholawat, 2/3 sholawat sampai yang terakhir ya Rasulullah, doa saya akhirnya sholawat semua ya Rasul. Apa kata Rasul? Tudhab hammuka, kesedihanmu akan Allah angkat. Wa tuqda hajatuka, hajat-hajatmu akan Allah qada, akan Allah berikan. Wa tughfar dzunubuka, dan dosa-dosamu akan diampuni. Lihat, membaca sholawat, saking sibuknya sholawat kesempet doa, apa kata Rasul? Qadamu, hajatmu akan diqada, dosamu akan diampuni, dan kesedihanmu akan diangkat. Itu namanya berdoa dengan sholawat. Doanya tidak sempat dibaca, tapi karena sibuk sholawat, akhirnya sholawat itulah yang menjadikan doa kita diijabah. Manfaat sholawat 3. 1, dikabulkan permintaan hajat kita. Yang kedua, diampuni dosa kita. Yang ketiga, dihilangkan kesedihan dan kegundahan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ini hari Jumat. Rasulullah bersabda, aksiru alayya minas sholati yaumal Jum'ah. Perbanyaklah sholawat kepadaku, terutama di hari Jumat. Ini hari Jumat. Perbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Fa inna sholatukum tablughuni, karena sholawat kalian sampai kepadaku. Allah punya malaikat khusus yang menyampaikan sholawat kita kepada Rasulullah, dan malaikat itu juga membawa balasan pesan dari Rasul kepada kita. Jadi kita ini bersahur sholawat dengan Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rasul pun membalas kita, dan malaikat mendoakan kita. Baik, itu yang pertama ya. Faidah sujud itu adalah doa kita mustajab, dan doa yang dimaksud menurut para ulama, doa di sujud itu maksudnya adalah doa dengan zikir, yakni dengan tasbih. Bukan doa ngabsen kebutuh saat sujudnya. Kalau pada sholat silakan absen kebutuhan kita. Tapi ketika sujud, doa yang dimaksud adalah doa tasbih. Berbanyak tasbih. Yang kedua, faedah sujud itu adalah bentuk dari kesempurnaan tunduk patuh kita kepada Allah. Lalu faedah yang ketiga, sujud itu adalah pujian sekaligus doa kita, permohonan kita kepada Allah. Yang keempat, manfaat sujud adalah maghfiratun wa rahmah. Jadi ada sebuah riwayat yang maknanya adalah alaika bikasrati sujud lillah. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Hendaklah kamu memperbanyak sujud kepada Allah. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan. Karena satu sujudmu adalah illa rafa'akallahu biha darajah. Allah angkat derajat. Jadi sujud kita ini satu sujud Allah angkat derajat. Wa hatta anka biha khati'ah, dan Allah hapus, Allah hilangkan satu kesalahan. Setiap kali satu sujud Allah angkat derajat, satu sujud Allah hilangkan kesalahan. Qala ma'dan summa laqitu Abu Darda fas'altuhu faqala li misla ma qala li Sauban. Ini maksudnya riwayatnya, ketika ditanyakan kepada sahabat lain, benar itu memang Rasul pernah bersabda demikian. Perbanyaklah sujud, karena satu sujudmu Allah angkat derajat, Allah hilangkan kesalahan. Maka orang yang paling tinggi derajat di sisi Allah adalah orang yang paling banyak sujudnya. Orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, orang yang paling banyak sujudnya. Mukanya ke tanah,
tapi derajatnya ke langit. Mukanya rendah ke bawah, tapi kedudukannya ada di langit. Itu hebatnya sujud. Berbisik ke bumi, tapi didengar di langit. Itu sujud. Maka orang yang berbanyak sujud, dia adalah orang yang paling dekat di langitnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Belum lagi dari kesehatan. Sujud dapat memberikan keseimbangan dalam kesehatan ketika itu. Posisinya sebagai posisi yang baik untuk kesehatan kita. Wallahu ta'ala bishawab wa taufiquna illa billah. Kita tutup ngaji kita dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.